Hati-hati, ada beban, ada dosa yang seringkali itu cara iblis untuk mengalihkan kita dekat Tuhan. Ketergantungan sama media sosial. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word. Di pagi hari ini Tuhan mau pasti menuntun kita, menyertai kita, memegang tangan kita melangkah hari ini supaya kita tidak salah langkah, tidak salah ambil keputusan, tidak salah jalan. Firman Tuhan bisa kasih hikmat buat kita. Yuk tidak lama-lama kita segera doa dan renungkan firman. Saya ajak kita doa. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau renungkan firman sebelum kami melangkah, sebelum kami pergi hari ini. Karena kami percaya firman Tuhan akan tuntun langkah kami, firman Tuhan akan berkati kami. Kami berdoa, urapi hamba-Mu, urapi kami yang dengar, kami semua boleh diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin, puji Tuhan, haleluya. Kemarin saya ngobrol sama anak saya, kemarin dia nilai ujian hariannya bagus. Dan ketika nilai ujiannya harian bagus, ya memang kita punya kebiasaan, saya akan kasih reward. Dan dia cerita nih, jadi nilai ujianku bagus. Dan saya coba mengalihkan, saya bilang, memang yang kemarin itu cerita ini gimana sih Kak? Lalu dia bilang, pengalihan isu, lihat dulu nilai aku, jangan pengalihan isu. Nah, hari-hari ini dalam hidup kita, iblis juga seringkali coba mengalihkan isu, coba mengalihkan kita supaya kita tidak melangkah ke arah yang benar, mengalihkan kita supaya kita tidak berjalan di arah yang benar, mengalihkan perhatian kita supaya kita tidak mendengar yang benar. Alkitab bilang di dalam Ibrani 12 ayat 1 bilang begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dengan berlomba, dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hati-hati, ada beban, ada dosa yang seringkali itu cara iblis untuk mengalihkan kita dekat Tuhan. Ketergantungan sama media sosial, bergantung sama scroll terus TikTok, scroll terus, lupa doa, lupa kerjain PR buat anak-anak yang lagi sekolah, yang lagi kuliah lupa kerjain tugas, yang lagi kerja lupa kerja, terus aja main game, bergantung sama game, lupa nonton bola. Nah, saya suka nonton bola, tapi ada waktu nonton bola, ada waktu renungkan firman. Hati-hati, jangan bergantung. Shopee live, terus aja live, nonton live terus, udah gak terasa, udah malam, udah larut, harusnya udah tidur, besok harusnya bisa kerja, malah gak tidur, malah kemalaman tidurnya. Sebelum tidur lupa doa, lupa ucap syukur, karena ketergantungan. Ini adalah cara iblis untuk mengalihkan perhatian kita. Berita negatif, hubungan yang tidak sehat, coba mengalihkan kita. Alkitab bilang tanggalkan beban itu. Berlari, supaya kita bisa berlari kepada tujuan, kepada arah yang Tuhan punya buat kita. Lalu kadang kita harus kasih waktu benar-benar prioritaskan Tuhan. Lupakan semua beban. Ingat waktu Yesus datang ke rumah Marta Maria. Marta sibuk, tapi Maria mengerti, Maria tahu rahasianya. Lukas 10 ayat 41 sampai 42, tetapi Tuhan berkata kepadanya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu, Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kita sering tahu cerita ini. Seringkali kita terjebak dengan kesibukan dan lupa menyediakan waktu khusus sama Tuhan. Seperti Maria lebih memilih fokus sama Tuhan dan dapat bagian yang dia perlu. Alkitab bilang, Yesus bilang hanya satu yang diperlu. Sebelum semua, saya perlu kekuatan Tuhan, saya perlu kesehatan Tuhan,
saya perlu berkat Tuhan, saya perlu urus anak-anak Tuhan. Tapi ada satu yang perlu. Setelah itu yang lain nanti bisa ditolong, disediakan, diberkati sama Tuhan. Hanya satu yang perlu. Maria memilih bagian yang terbaik. Ambil waktu, jadwalkan waktu harian, dengar firman. Mingguan untuk datang gereja, baca Alkitab tanpa diganggu. Ambil langkah untuk menghindari pengalihan dari hubungan kita dengan Tuhan. Juga hati-hati dengan suara yang kita dengar yang dapat mengalihkan kita. Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Suara di sekitar kita, baik dari orang-orang maupun media, dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Jaga hatimu. Sama seperti kita menjaga tubuh kita, menghindari makanan-makanan yang bisa merusak tubuh kita. Demikian juga kita harus jaga tubuh rohani kita. Jangan biarkan makanan-makanan rohani yang tidak baik, yang busuk, yang merusak masuk di pikiran kita, masuk di kerohanian kita. Jangan biarkan kita teralihkan untuk hal-hal yang salah, menanggapi hal-hal yang salah. Ketika Daud sampai di depan medan peperangan disuruh antar roti sama papanya untuk kakak-kakaknya, di depan medan peperangan ada Goliat yang menantang orang Israel, dan momen itu dipakai Tuhan untuk buat Daud berjumpa dengan Goliat. Tapi Eliab di tengah-tengah melakukan tanda kutip pengalihan. Mau ngapain kamu kesini? Aku tahu niat jahatmu. Jadi Daud dibilang punya niat jahat. Bayangkan kalau Daud sibuk menanggapi Eliab. Tapi saya bersyukur ayatnya bilang Daud memalingkan mukanya, memalingkan dirinya dan menghadapi Goliat. Kalau dia sibuk dengan Eliab, dia kehilangan Goliat, dia kehilangan promosi, dia kehilangan tujuan Tuhan buat hidupnya. Hati-hati dengan pengalihan. Terlalu banyak pengalihan yang coba iblis lakukan. Buang semua beban, dosa, ikatan-ikatan, ketergantungan-ketergantungan, buang semuanya itu. Lalu kemudian luangkan waktu, prioritaskan Tuhan, dan jaga hatimu. Supaya kita tidak teralihkan dari fokus dan tindakan yang benar. Karena perkataan yang salah masuk jadi pemikiran yang salah, jadi perasaan yang salah, tindakan yang salah. Perkataan yang benar, Bible Word, perkataan Alkitab, jadi pemikiran Alkitab, jadi perasaan Alkitab, tindakannya sesuai Alkitab. Makanya jaga hatimu. Jangan makan makanan yang bisa buat tubuhmu sakit. Jangan makan makanan rohani yang maksudnya jangan dengar hal-hal yang bisa buat kerohanianmu sakit. Saya percaya pagi ini Tuhan mengajar kita, Tuhan menuntun langkah kita supaya kita nggak salah lagi, supaya kita nggak teralihkan lagi, supaya kita bisa fokus, supaya tujuan Tuhan buat kita jadi, apa itu? Kita diberkati dan jadi berkat buat banyak orang. Mari ambil waktu kita di pagi ini renungkan firman. Firman ini biarlah meneguhkan, menguatkan setiap kita, memberkati setiap kita. Saya mau doa buat setiap pribadi yang bergabung dengan Morning with the Word. Kalau ada pribadi yang sedang mungkin di rumah sakit, sedang tidur di rumah sakit, sedang istirahat di rumah sakit, kita mau doa supaya engkau disembuhkan, darah Yesus menyembuhkan. Mungkin ada engkau yang utang-utang dan gak tahu gimana mengatasinya. Saya percaya kita doa pagi ini, Tuhan akan kasih kamu hikmat bagaimana menyelesaikan hutang-hutang. Saya menyaksikan banyak orang ditolong Tuhan, hutangnya besar, bisa punya hikmat, dicicil, lunas akhirnya, bebas hutang, dan hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Mari kita ambil waktu doa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pagi ini Tuhan. Hamba berdoa firman Tuhan menjamah umat-Mu, memberkati umat-Mu, menemani umat-Mu, agar kami dijauhkan, agar kami dihindarkan dari segala bentuk pengalihan dari si jahat yang coba mengalihkan fokus kami daripada tujuan Tuhan buat hidup kami diberkati dan jadi berkat. Jauhkan kami dari hal-hal itu dalam nama Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan, firman tidak kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan
menghasilkan kuasa, energi, berkat yang menolong umat-Mu, apa yang firman sampaikan jadi buat mereka. Dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit. Jika ada di antara mereka yang sedang terkapar di rumah sakit, kekuatan baru dari Tuhan menyembuhkan. Segera hari ini juga bisa keluar dari rumah sakit. Berdoa, yang sakit disembuhkan. Yang utang-utang bisa Tuhan buka jalan utangnya lunas. Yang beban berat beri kelegaan. Setiap umat-Mu pagi ini menerima berkat kasih sayang dari Tuhan. Kau layak dipuji Tuhan, Kau layak ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan curahkan urapannya banyak pagi ini, amin. Yuk kita melangkah dengan berani. Jangan lupa tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa bagikan link YouTube Morning with the Word biar lebih banyak orang diberkati, banyak orang diingatkan, amin. Tuhan berkati, sampai jumpa kembali setiap Senin sampai Sabtu di Morning with the Word jam 6.15 pagi. Tuhan berkati, see you.